1-2 menit ke depan Samaria, jangan ada yang berdiam diri, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Aba, Engkau baik Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya, Engkau yang kami sembah di tempat ini, Aba. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, katakan, ku buka hati untuk jemaat. Lawat kami ya Roh Kudus, jamaah kami ya Roh Kudus.
Di luar ya snownya hujan snow saudara ya. Betul ya saudara ya, agak deres-deres gitu, tapi puji Tuhan tidak sampai di ground ya. Tapi saudara terjang badai, terjang snow ya saudara ya. Saudara boleh datang ke tempat ini memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Saudara luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat semangat saudara. Haleluya. Terus semangat, terus on fire. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, musim apapun yang terjadi, biarlah roh saudara terus menyala-nyala dalam Tuhan. Katakan amin. Amin saudara, haleluya. Pagi hari ini saya diberikan tema oleh Bapak Gembala, yaitu on fire. Haleluya. Saya juga mau menyapa Shalom yang ada di Zoom. Shalom Dr. Komi, Tante Elis. Shalom juga Grace Marcella, Tante Ida, Hendra, Ailan yang dari Texas, Purita, Pak Denny, Bro Raitan. Haleluya. Cijen, semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita belajar ya saudara ya. Saya juga belajar, kita semua belajar. Keep on fire. Ini tema yang diberikan oleh Pak Benny minggu ini ya saudara ya. Kenapa sih saya tanya sama dia, kenapa dikasih tema keep on fire? Iya, karena kerinduan kita, doa kami sebagai gembala, jemaat tetap semangat, jemaat tetap on fire di musim dingin ini saudara ya. Tapi puji Tuhan, kemarin saudara dapat bonus anget, betul saudara ya, 2 hari anget. Saudara bisa hang out, saudara bisa family time, saudara bisa pergi ya saudara ya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi biarlah yang kita rindukan adalah saudara di musim apapun tetap semangat, tetap on fire, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Soalnya saudara di Amerika ini saudara ada banyak godaan, betul saudara, ada banyak tantangan yang bisa membuat hati kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu di setiap ibadah kami terus mau ingatkan, ayo cintai Tuhan lebih dari segala-galanya, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah ini saudara, saya mulai dengan gambar ini. Saudara kalau minum kopi ya, dingin-dingin kayak begini, enaknya kopi panas atau ice coffee? Panas atau dingin? Bisa enggak saudara minta, mbak ke Starbucks gitu ya, saya order kopi yang anget-anget kuku, ada enggak saudara? Kalau saudara minum kopi anget-anget kuku, enak enggak? Enak enggak? Enak? Atau kalau summer pilihnya apa saudara? Ice kopi. Boleh pilih kopi anget enggak saudara? Yang disuguhin pasti panas, kalau enggak ice kopi, betul saudara ya? Nggak ada yang di tengah-tengah, betul? Betul saudara? Katakan amin. Nah, ini juga yang Tuhan kasih buat saya ngerti. Iya, kalau kamu beli kopi, beli teh, pasti adanya cuma yang panas atau ice tea, betul ya? Kopi juga kopi panas atau ice coffee, betul ya? Nggak ada yang di tengah-tengah, ya? Ya, betul ya saudara ya? Kalau di tengah-tengah nanti diprotes ya sama customer-nya ya. Nah, kok ini anget-anget gini, nggak enak gitu saudara ya? Nah, demikian juga kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Kita menjadi panas, kita menjadi on fire di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Karena firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow. Haleluya. Saudara tenang, sebelum saudara bagi buat saudara, ini firman Tuhan buat saya dulu saudara ya. Jadi saya dipercayakan oleh Pak Tim dan Bu Indri untuk membantu di CK5 saudara ya, menjadi kabit untuk PPW gitu saudara ya, tim Praise and Worship seluruh CK5 saudara. Saya bilang sama suami, kadang-kala saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ini tambah anak, crowded dan lain sebagainya. Bu Indri kasih tolong dimitingin program ini. Kemudian diminta tolong lagi, lihat tolong bantu untuk kelas mentoring dan lain sebagainya. Aduh, saya pikir Tuhan nggak mampu, Tuhan nggak sanggup. Saya ada kalanya juga seperti saudara, mau menyerah, ada kalanya seperti saudara. Aduh Tuhan nggak kuat lagi, ini terlalu banyak yang dikerjain, pusing, stres dan lain sebagainya. Tapi suami saya ingatkan, jangan ada kata mundur, terus maju. Ada kalanya dalam pelayanan juga tantangan demi tantangan itu ada saudara.
Apalagi yang saya urusin di CK5 itu ya gembala-gembala dan juga kabit-kabit pemimpin-pemimpin. Ada kali di SMS gak dibales, disuruh ajak untuk pelatihan gak mau dan lain sebagainya. Aduh saudara, berat. Saya bilang aduh Tuhan, saya mau mundur aja dan saya mau kasih ke tempat yang ke yang lain. Tapi saudara, saya diingatkan lagu lama di GPDI dulu saudara. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Gak ada kata mundur. Kalau saya ngomong sama jemaat untuk terus naik, tidak mundur, gak cuti-cuti pelayanan, gak apapun. Ayo saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau terus semangat, aku mau terus on fire, aku udah mau suam-suam kuku. Saya bangkitkan iman saya lagi saudara. Lihat semangat, lihat kuat, dalam nama Yesus bisa. Dan saya katakan yuk kita mulai lagi. Saya bersyukur saudara ditata lagi. Saya belajar mengerjakan apa yang saya bisa, yang terbaik menurut saya. Mungkin waktunya harus malam meetingnya, pagi-pagi harus bangun. Saya bilang Tuhan, I try my best. Saya bilang sama Tuhan, saya rindu saudara di tempat ini juga terus semangat. Tidak ada kata mundur di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada kata turning back, tetapi terus maju. Mau ada tantangan pergumulan apapun, tetap maju, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin saudara ya, direkod sama surga saudara. Sama-sama berjuang. Bukan cuma saudara dong, saya juga berjuang sama-sama. Kita kedagingan ada saudara ya. Bukan berarti pendeta juga waduh ya kan namanya pendeta ya, namanya juga hamba Tuhan. Enggak, kita semua punya kedagingan. Kadang-kadang adik daging kita berkata aduh ada masalah, aduh ada pergumulan, mundur aja. Ya enggak usah yang semangat-semangat banget ikut Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya mau berkata buat roh saya dan saudara semua, ayo kita on fire, ayo kita terus maju, ayo kita terus semangat, jangan mundur, jangan ke belakang, tetapi janji Tuhan akan membawa saudara dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat lagi saudara. On fire lagi. Saya juga mau berkata buat diri saya, semangat lagi Lia. On fire lagi. Mau banyak pergumulan, mau banyak kesulitan apapun, rasanya capek, waktunya kurang dan sebagainya, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap beri yang terbaik buat Tuhan. Waktu saudara tetap beri yang terbaik buat Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tiba-tiba menjawab doa saudara. Tiba-tiba mujizat terjadi. Tiba-tiba pintu itu dibukakan. Tiba-tiba saudara doanya dijawab Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setia aja saudara. Setia. Mengasihi, melayani Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Nah saudara, ini kisah yang sudah familiar buat kita semua. Yuk kita buka di Matius 25. Karena ayatnya terlalu panjang, jadi saya nggak tampilkan di situ. Saudara buka Alkitab di smartphone saudara, ya. Saya mau ajak saudara untuk baca Alkitab, ya, pagi hari ini. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Baca berganti-gantian ya, saudara ya. Ayat yang pertama saya, yang kedua saudara, kemudian terus berganti-gantian sampai di ayat 13 kita mau baca bersama-sama. Ya sudah dapat katakan amin. Sudah dapat amin? Amin. Yang nggak bawa lihat sebelahnya ya. Yuk kita baca sama-sama Matius 25 ayat yang pertama. Saya dulu nanti baru saudara. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2 saudara, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. 8. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. 13 baca bersama-sama 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang setuju katakan amin. Wow, saya baca saudara, ini renungan saya sepanjang minggu ini. Dan waktu saya renungkan, tiba-tiba Bapak Beni kasih tema on fire gitu saudara ya. Jadi saudara, di sini ada 2 kategori. Gadis bodoh, dia punya pelita enggak saudara? Punya pelita ya, punya pelita. Pelita itu seperti apa sih? Kalau bahasa Jawa dulu sentir. Apa sih saudara ya? Teplok, lampu teplok ya saudara ya. Nah, tapi gadis yang bodoh ini tidak membawa percadangan minyak, tidak membawa persediaan minyak ya saudara ya. Bedanya dengan gadis bijaksana itu hilang slide-nya. Oh, sorry, ini gadis bijaksana, saya lupa ganti ya. Gadis bijaksana itu membawa pelita dan membawa minyak. Ini ya saudara ya, itu gambarnya. Pelita mereka tetap menyala. Kalau yang di sini pelita mereka itu padam saudara ya. Waktu mereka sama-sama menanti-nantikan mempelai pria saudara ya. Mereka nanti-nantikan kok lama banget. Akhirnya mereka tertidur. Nah, waktu mereka tertidur, tiba-tiba malam-malam bunyi waduh, mempelai pria datang saudara. Waktu itu mereka bangun semua, dan gadis yang bodoh mereka realize bahwa pelitanya udah mau mati, nggak punya minyak. Dia minta kepada gadis yang bijaksana, bagi minyaknya, bagi. Oh jangan, kalau aku bagi nggak cukup nanti buat aku sama kamu. Sana pergi cari minyak, persediaan minyak. Sementara mereka pergi saudara, mempelai prianya itu datang dan menutup pintu, dan akhirnya mereka tidak bisa masuk ke perjamuan pernikahan. Ya saudara ya, hanya gadis yang bijaksana yang membawa pelita dan membawa minyak, pelita mereka tetap menyala. Haleluya. Nah, saudara, saya mau cerita pernikahan adat Yahudi. Saya belajar saudara ya. Jadi saudara, ini saya belajar waktu saya lihat, saudara tahu Sight and Sound ya, di Lancaster ada pergelaran ya saudara ya, drama musikal untuk cerita-cerita Alkitab ya. Waktu itu tentang Miracle Christmas. Dimulai dari pesta pertunangan Yusuf dan Maria. Wah, meriah sekali. Saya bingung. Saya tanya sama suami saya, loh, ini tuh pesta apa? Pernikahan atau pesta pertunangan? Ini pesta pertunangan. Meriah sekali saudara, meriah gitu saudara ya, digambarkan. Jadi saudara, pernikahan adat Yahudi itu waktu mereka bertunangan, mereka sudah catatan sipil. Makanya firman Tuhan katakan waktu Maria didatangi malaikat Tuhan dan dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus, Yusuf katakan apa? Diam-diam mau menceraikan Maria. Ternyata waktu mereka fiansi pertunangan, mereka udah tanda tangan kayak catatan sipil saudara. Tapi setelah itu pertunangan, acara pertunangan riang saudara ya, rame. Setelah itu bubar, kembali ke masing-masing. Mempelai wanita saudara ya, ceweknya kembali pulang, mempelai pria juga pulang saudara, pisah. Dan saudara, zaman itu tidak ada rundingan kayak zaman sekarang ya. Nah, kebetulan Pak Steve sama Elisa punya rencana kan untuk ya menikah gitu saudara ya. Omong-omongan toh, enaknya baiknya tanggal berapa cocoknya yang bisa semua keluarga besar, anak-anak semua bisa ngumpul. Betul Pak Steve ya, ada omong-omongan ya. Zaman itu enggak ada WhatsApp, enggak ada telepon, enggak ada saudara. Nggak tahu kapan mempelai prianya mau datang untuk mengadakan pesta pernikahan. Nggak tahu saudara. Bahkan mempelai pria juga nggak tahu kapan mau datang ke mempelai wanita. Yang tahu hanya bapak si laki-laki ini, mempelai pria ini saudara. Menarik ya saudara ya. Sedangkan bagaimana mau calon mempelai wanita ya saudara? Dia harus terus berjaga-jaga, bersiap-siap. Di depan rumah calon mempelai wanita, itu pelitanya harus terus nyala. Karena kalau pelitanya nggak nyala, tiba-tiba mempelai pria datang, oh pelitanya mati, nggak jadi nikah. Gitu saudara.
Dan benar saudara, waktu itu saya lihat Jesslyn itu lagi nonton saudara. Nonton cerita tentang Boas dan Ruth. Dan saudara, kebanyakan adat Yahudi waktu itu mempelai pria datang di waktu malam-malam. Haleluya. Mungkin si mempelai wanita ini sambil menanti-nantikan dia belajar. Aduh, gimana ya belajar kondean cepet. Gimana belajar make up cepet. Supaya nanti kalau mempelai pria datang, aku bisa kondean cepet, bisa make up cepet. Oh, kan gak lucu saudara. Mempelai pria datang masih rorolan. Waduh, masih pakai cup, belum make up saudara ya. Wah, kalau begitu mempelai pria datang gak jadi nikah. Lah iya saudara mau nikah kok pakai rorolan. Saudara pernah lihat enggak? Ada mempelai wanita mau nikah masih pakai roll, masih pakai jepit, masih ada enggak saudara? Enggak ada. Semua udah cantik, betul? Betul? Oh nanti tak lihat ya Elisa waktu hari pernikahan. Masih ada rollnya enggak? Masih ada yang lain-lain enggak ya? Oh saya percaya datang ke gereja udah cantik, betul saudara ya? Nah demikian juga yang dilakukan calon mempelai wanita. Dia harus belajar mempersiapkan diri dengan cepat. Dia harus belajar make up dengan cepat. Jadi saat kapanpun datang mempelai pria, itu tandanya bunyi shofar. Kalau udah dengar suara itu saudara, semua yang ada di rumah calon mempelai wanita harus cepat-cepat bersiap-siap. Lihat pelitanya harus tetap menyala. Kalau pelitanya tidak menyala, minyaknya habis, mati. Waktu mempelai pria datang, gak jadi nikah. Batal pulang lagi saudara. Dan menariknya, yang tahu kapan mau pergi cuma bapak dari mempelai laki-laki. Haleluya. Puji Tuhan kita gak ada tradisi begitu, amin. Kalau begitu, waduh, mungkin kalau saya jadi mempelai wanita juga kadang-kadang bisa batal kali saudara ya. Lawang kalau malam-malam capek tidur, wah gimana? Oh, harus cepat make up, bangun, siap-siap diri untuk menyambut mempelai pria datang saudara. Itu lambang dari kita sebagai gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan dan Tuhan mempelai pria surgawi. Katakan amin. Tidak ada yang tahu masa dan waktunya, hanya Bapa di surga. Jangan meramal-ramal, oh ini Tuhan Yesus mau datang 2 tahun lagi, Tuhan Yesus mau datang 3 tahun lagi. Tidak ada yang tahu. Yang harus kita lakukan seperti calon mempelai wanita yang ada di adat Yahudi, kita harus bersiap-siap. Kalau trompet sangkakala dibunyikan, kita semua sama-sama ready untuk kedatangan Tuhan. Kita sama-sama mau diangkat bersama Tuhan. Karena pelita kita menyala. Karena roh kita tetap on fire. Karena roh kita tetap semangat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah saudara tahu enggak? Hari-hari ini apa yang terjadi di Amerika, di dunia? Setiap hari, waktu kami masuk APT, Associated Prayer Tower, kita doakan ini saudara. Kita doakan Presiden Biden, Kamala Harris. Saudara tahu Amerika sudah mengirim 80.000 pasukan perangnya di Rusia sana saudara. Dan tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama Pak Beni sebelum tidur. Saya lagi nyiapin PowerPoint gitu saudara ya. Pak Beni lihat berita. Biasa ya suka lihat berita kan cowok saudara. Wih, dia bilang seru banget nih sayang. Amerika tuh pinter banget. Sekarang saudara tahu nggak perseteruan Ukraina dengan Rusia ya saudara ya, mau perang gitu saudara ya. Jadi tiap hari kami doakan dalam nama Yesus tidak jadi perang. Saudara doain loh, saudara doain sungguh-sungguh loh saudara. Kalau jadi perang kita juga yang susah saudara ya. Zaman kapan tuh? Zamannya George Bush perang, akhirnya krisis ekonomi yang sampai kita bagi-bagi sembako, betul ya, yang jemaat lama tahu ya. Demikian juga ingat cadangan Amerika yang nomor pertama buat perang. Kalau perang itu jadi uangnya dipakai buat perang. Akhirnya apa? Supply ke penduduk akan berkurang saudara. Ini aja sudah mengirim kapal perangnya saudara. Dan saudara tahu nggak? Itu Ukraine dan pasukan Rusianya, Pak Beni baca dengar berita, itu ditaruh di pinggir-pinggirnya, sudah ada di sekelilingnya muterin Ukraine. Itu Amerika punya satelit kelihatan saudara. Jadi ini Ukraine, pinggir-pinggirnya itu sudah dikelilingin sama pasukan Rusia. Kapanpun presiden Rusia bilang
tembak, boom, ya sudah, hancur lah saudara. Nah, si Amerika ini saudara, dia sudah datangin sekutu-sekutunya, negara di samping-sampingnya itu, Polandia dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau Presiden Biden bilang perang, ya sudah saudara, itu akan ditembakin ke pasukan Rusia. Udah. Akhirnya apa saudara? Amerika ngajakin bangsa yang lain di samping-sampingnya. Semuanya ikut perang. Dan ditenggarai kalau ini jadi perang, akan menjadi cikal bakal perang dunia ketiga. Waktu kita doakan, Tuhan ingatkan ini loh. Ini saya dapat di mobil. Waktu kalau saya pergi gitu ya, suami saya ngobrol-ngobrol sama om saya, Kosinsin ya. Wah ini udah ngirim 80.000 pasukan perangnya saudara ya. Dan salah satunya ada di sini jemaat kita, Ailan, anaknya sudah di Jerman saudara. Kalau misalnya jadi perang, ini pasukan di Jerman dikirim saudara. Wow, doakan sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Tiap hari kami masuk menara doa, kami doakan saudara. Tuhan ingatkan seperti ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Of course, kalau jadi perang, saudara, rakyatnya menderita. Akan ada kelaparan, ya seperti yang dulu terjadi di Amerika waktu perang gitu, saudara. Biaya yang pertama Amerika buat perang, yang kedua buat kesehatan, saudara, ya. Kalau biaya perangnya banyak, entek saudara uangnya. Dan saudara tahu hari ini, kemarin Sri Mulyani ya saudara ya, Menteri Keuangan Indonesia mengatakan Amerika sudah 7,5% inflasi. Dan kalau Amerika inflasi, itu mengakibatkan akan terjadi kegoncangan ekonomi di bangsa-bangsa. Karena selalu apa yang terjadi di Amerika terjadi di bangsa-bangsa. Saudara tahu nggak kenapa sekarang barang-barang, kalau saudara lihat ya, di Pendawa, di Nusantara, mau cari Indomie kuah nggak ada saudara. Itu ada masalah di pelabuhan sana. Satu peti kemas biasanya harganya 3.000 sampai 4.000. Sekarang satu peti kemas harganya 18.000. Makanya kalau di pabrik ada barang datang, betul ya? Ya. Oh butuh 30 orang, selesai, betul ya Ci ya? Pengurangan lagi ya, betul seperti itu ya. Kenapa? Peti kemasnya belum datang lagi, mahal, naik 300 sampai 400 kali lipat. Inflasinya udah 7,5% saudara. Oleh sebab itu kita juga harus berhikmat. Kalau saudara lagi diberkati, nabung, kelola yang baik ya saudara, mengembalikan apa yang milik Tuhan, menabur apa yang Tuhan gerakkan, dan juga saving. Ini waktunya tidak main-main. Saya benar-benar rasakan di roh saya, kita ini sedang ada di ujung dari ujung akhir zaman. Kita nggak tahu loh Tuhan kapan datang. Tapi kalau kita lihat sign-signnya saudara ya, tanda-tandanya, kita harus selalu berjaga-jaga, semangat terus, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan, on fire terus, jangan terkalahkan oleh apapun. Yang mau terus semangat katakan amin. Haleluya. Yang pertama untuk tetap on fire, kita harus memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Ada 3 hal untuk menjaga api kita terus menyala menurut Reverend Russell Evan. Yang pertama adalah oksigen, hadirat Tuhan. Kemarin di pemuritan hari Jumat, Pastor Benny katakan bahwa fokus kita hari-hari ini hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, itulah yang menguatkan kita. Dan kalau kita penuh Roh Kudus, salah satu tanda awal adalah berbahasa roh. Kuatkan iman saudara, kuatkan iman saudara. Amin saudara. Itulah yang kita doakan selama ini. Setiap minggu, setiap pagi, minggu pagi kami berdoa, saya dan Pak Beni berdoa, Tuhan curahkan hadiratmu, pengurapanmu. Karena waktu hadirat Tuhan ada, pengurapan Tuhan dicurahkan, kita semua akan bangkit semangat on fire. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan, jalan keluar yang terbaik. Katakan amin. Itu hanya terjadi di hadirat Tuhan. Setiap hari kami adakan menara doa jam 8 sampai jam 9 saudara.
Kalau tidak ada yang mepet terus menara doa. Kenapa? Tuhan katakan, tidakkah bisa engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Makanya saya encourage buat jemaat pendoa, yuk semangat 1 jam aja kita berdoa. Kenapa? Karena setiap hari kita perlu ada di hadirat Tuhan. Waktu kita doa, nyanyi nyembah Tuhan, hadirat Tuhan yang melawat. Kadang-kala nangis, air mata nangis, gak tahu berdoa. Saya mau tanya sama Ci Tresa, Mbak Nengah yang setiap hari ikut doa. Kita suruh doain Amerika, betul ya? Indonesia, keluarga-keluarga kita. Saya tuh salut kalau doain mereka doain keluarga Tuhan. Biar keluarga-keluarga kami cinta Tuhan. Mereka hatinya tulus, saudara. Nggak ada yang lain buat mami, buat emak-emak. Mereka pengennya Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami cinta, mengasihi, melayani Tuhan. Mengasihi, melayani Tuhan. Dan saya mau berdoa. Dan saya katakan, dengar Tuhan, dengar doa Citresa, Banenga, Aiklan. Doakan, saudara. Karena waktu kita berdoa menyembah memuji Tuhan, perkara yang dahsyat ajaib pasti terjadi. Katakan amin. Yang kedua adalah hit on fire. Kalau kita datang ke gereja, kita nyanyi nyembah Tuhan dengan semangat, passion, cinta, mula-mula kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada nggak orang mau nikah, cintanya udah pudar? Kira-kira gimana pasti? Jadi nikah nggak pasti kalau cintanya pudar? Mikir-mikir, mundurin lagi ya betul ya, mundur lagi Tapi kalau cintanya on fire, aduh, tiap hari pengennya dengar suara Hani. Waduh, saudara, itu saya dulu ya, saya nggak mau pakai contoh saudara, saya. Ya, Pak Benny selalu telepon. Dulu Amerika dan Indonesia. Saya pagi, dia malam. Dia malam, saya pagi, saudara ya. Sampai saudara, ternyata mungkin di jemaat juga kemarinnya Cimi bilang, Pak Benny waktu pacaran sama Bu Lia mabuk cinta gitu ya. Jemaatnya nggak dihiraukan, ditelepon terus. Saya juga di kantor gitu. Waduh, payah ini. Wah, Angel ini nggak ngunjungin customer ini kalau pagi-pagi apel dulu lewat telepon. Nah itu saudara, harus penuh dengan cinta kalau mau masuk pernikahan. Demikian juga dengan kita mau masuk pernikahan anak domba. Saudara mempelai wanita harus semangat, harus penuh cinta sama Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari segala-galanya, kasih Tuhan lebih dari segala-galanya. Lakukan dengan semangat, passion, cinta mula-mulakan Tuhan. Amin saudara. Gini loh saudara, kalau kita fokus nyenengin hatinya Tuhan, fokus nyembah Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Kok saya percaya Tuhan Yesus tahu bagaimana cara menyenangkan hati kita. Kita jatuh gak pernah tergeletak, kita tidak pernah akan kekurangan. Amin saudara. Saya punya conversation, percakapan dengan mama saya. Dia bilang, namanya orang tua selalu mikirin anak, gimana di sini pelayanan dan sebagainya. Saya bilang, Mah, aku ini udah nyerahin diri sama Tuhan. Wes, gak usah khawatir, gak usah takut. Bukan tanggung jawab mama lagi. Hidupku tuh waktu aku nyerahin hidupku jadi hamba Tuhan, hidupku kepunyaan Tuhan. Tuhan yang tanggung jawab. Saya bilang sama mama saya nggak pernah kekurangan, nggak akan di sini. Semua Tuhan cukupi. Dan mama tahu sendiri loh, diajak makan jemaat, justru mau kurus susah saudara ya. Tapi bukan hanya itu aja. Perlu apa Tuhan menjawab? Butuh apa Tuhan menyediakan? Saya nggak pernah rasa tuh sama saudara, saudara, saya lagi butuh ini loh. Saya lagi perlu duit gini-gini, nggak pernah saudara. Saya nggak mau andalin siapa-siapa kecuali Tuhan Yesus. Kami berdoa bersepakat sama Tuhan. Tuhan kirim berkat bisa lewat manapun saja saudara. Karena kami ini hamba Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Tapi satu hal yang mau saya bagi buat saudara, waktu kita fokus nyenengin hati Tuhan, fokus cintai Tuhan lebih dari segala-galanya, nggak mengejar yang ada di dunia ini, semuanya akan ditambahkan buat saudara. Saudara juga akan mengalami kebajikan kemurahan Tuhan. Tapi ojo kebalik-balik. Jangan cari harta kekayaan dan perkara-perkara yang di dunia, terus yang Tuhan juga diminuskan. Nggak gitu saudara. Waktu kita cari Tuhan, semangat dulu, mengasihi Tuhan, beribadah, cinta Tuhan. Oh, saya percaya saudara, lambat laun pasti doa saudara dijawab. Yang seperti saya tadi bilang, tiba-tiba doa kita dijawab. Tiba-tiba kita mengalami mujizat. Tiba-tiba saudara mengalami terobosan. Waktu saudara berdoa untuk pekerjaan, tiba-tiba Tuhan bukakan dengan caranya yang ajaib. Waktu saudara ada pergumulan, ada kebutuhan, tiba
mahkotakan Tuhan. Waktu kita semangat, passion, cinta mula-mula sama Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau on fire katakan amin. Tepuk tangan dulu yang on fire buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau senang-senang gini pagi-pagi saya berdoa sama Tuhan, bangunkan jemaatmu dengan semangat. Biar mereka datang semangat, biar mereka gak loyo, biar mereka gak letih lesu cari Tuhan, semangat. Nah, saya bersyukur pagi hari ini boleh melihat saudara semua di tempat ini semangat nerjang snow. Semua karena Tuhan Yesus yang dahsyat. Mau terus semangat, amin ya saudara ya. Yang ketiga, bahan bakarnya yaitu lapar dan haus akan Tuhan. Bensin saudara ya, harus di-charge dalam hadirat Tuhan. Nah, menariknya saudara, untuk memadamkan api itu cukup hanya satu hal saja yang gak ada. Misalnya harus ada oksigen, heat full. Oh gak ada oksigen. Ibu-ibu masih ingat gak waktu kita sebelum pandemi, kita kalau makan-makan sediain itu apa namanya, baki diisi air, terus ditumpangin makanan, terus bawahnya pakai api ya. Mau matiinnya disebul, ditiup kah? Ditiup enggak? Enggak. Pakai apa saudara? Tutupnya diapain? Mati enggak api nih? Mati. Ya kan? Betul ibu-ibu ingat ya? Ada ya itu ya kotak bulatan api gitu ya. Caranya bukan ditiup. Mau matiin api enggak ditiup. Tutup aja mati. Itu enggak saudara? Enggak ada oksigen. Itu saudara, satu aja enggak ada. Itu padam api kita. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, kalau kita enggak semangat, enggak ada passion, cinta mula-mula sama Tuhan, atau kalau kita nggak ada bahan bakar, terus ngecas sama Tuhan, terus bergaul intim dengan Tuhan, satu aja nggak ada, api saudara mati. Jangan toleransi dengan dunia, jangan kompromi dengan dunia. Nggak apa-apa begini, nggak apa-apa begini, nggak apa-apa. Lama-lama mati saudara apinya. Tapi kalau saudara sadar, nggak benar nih, aku harus kembali kepada Tuhan. Yuk cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Cepat-cepat nyalakan kembali apinya, biar kita tetap on fire. Ingat saudara, kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang on fire, orang-orang yang penuh cinta kepada Tuhan. Amin. Seperti tadi pernikahan Yahudi ya saudara ya. Ingat itu. Miliki sikap yang rendah hati. Seperti para tua-tua yang menyembah Tuhan, merendahkan diri mereka, melemparkan mahkota mereka, merendahkan hati di hadapan kita. Apa yang mahal menurut saudara? Mahkota itu sesuatu yang mahal harganya buat kita. Entahkah harga diri, waktu saudara, keuangan saudara, apapun yang saudara sukai, hobi, semua saudara, mungkin family. Apa yang buat kita mahal harganya? Mahkota kita. Mahkota itu berbicara mengenai kebanggaan kita, kebisaan kita. Kita mau lemparkan semua itu dan kita mau berkata, Tuhan Yesus, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, aku tidak bisa. Aku bukan siapa-siapa. Kalau aku sampai hari ini boleh di Amerika, punya pekerjaan, bisa rumah yang baik, bisa tinggal dengan family, semua karena Tuhan Yesus. Jangan melupakan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, memulihkan keadaan kita, tetap jaga hati kita, tetap mengasihi Tuhan, jaga kerinduan hati kita, tetap on fire. Yang mau katakan amin. Yang tahu tuh keadaannya cuma saudara. Mau saya dan Pak Benny mungkin ngomongin berkali-kali, tapi kalau saudara tidak meresponi, melakukannya, ya sudah, itu pilihan saudara. Kami pun tidak bisa maksa-maksa saudara. Bisa. Makanya kita selalu berkata, kami perlukan keajaibanmu. Saudara, hidup di Amerika ini berat. Betul saudara? Mungkin yang di Indonesia pikirnya enak. Ada postingan, nggak tahu ya, di sini jadi pahlawan devisa, di pabrik kerja luar biasa, betul nggak? Angkot-angkot, ngasung-ngasung ya saudara ya. Belum ada dingin, snow tebel, harus sosro. Kalau kita nggak ngandelin Tuhan, kita mau dapat kekuatan dari mana? Pak Benny selalu ngomong gitu, kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita mau dapat kekuatan dari mana? Udah capek ngadepin status imigrasi dan lain sebagainya. Kalau kita nggak disertai Tuhan, kita akan stres, bingung, overwhelmed.
Tapi kalau bersama dengan Tuhan, mau ada pergumulan, kita bisa nyanyi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Amin, saudara. Ada kebajikan dan kemurahannya Tuhan. Untuk bisa berbuah dipakai Tuhan, kita perlu mati seperti biji. Matikan kedagingan, keinginan daging kita. Saya mau sharing sesuatu buat saudara. Ada video. Ini proses ikan salmon, saudara ya. Ikan salmon waktu dia mau bertelur, dia harus melewati proses yang tidak mudah, tidak gampang, saudara ya. Oke, stop screen, and then saya sharing. Saudara lihat bareng-bareng ya. Ini proses ikan salmon. Ini salmon, saudara ya, ikan salmon di Kanada. Waktu mereka mau bertelur, mereka harus pergi ke daerah pegunungan yang tempat tinggi, saudara ya. Benar. Oh, ini ada iklan, sorry. Haleluya. Nah, ini dia, saudara. Ini salmon, saudara. Laut, akan tetapi sebenarnya jadi dia itu coba terus melawan arus, karena dia bertelur harus di daerah pegunungan, saudara. Salmon ini harus terus naik ke daerah yang paling atas itu melawan arus gitu, saudara ya. Ya kadangkala kita rasakan, Tuhan, pergumulanku gak gampang, kok sulit, masalah yang ini belum selesai ada masalah lagi, pergumulan yang ini belum selesai ada pergumulan lagi, oh yang ini belum selesai ada sakit penyakit. Seperti kita ikan salmon yang terus berjuang naik, dan belum lagi prosesnya waktu dia naik ke atas, saudara ya. Ada apa di sini? Ada burung dari atas, saudara. Mereka mau makan itu salmonnya, saudara ya. Nah, ini dia nih, saudara ya. Wah, waktu mereka naik ke atas ini ada burung Raja Wali yang mau mencoba menerka. Wah, mereka harus hindari itu. Harus terus semangat. Belum lagi burung Raja Wali ada apa, saudara? Beruang. Waktu mereka naik, waktu mereka terjang itu arus, ada beruang yang mau nangkep, saudara. Dan akhirnya mereka sampai di pegunungan yang tinggi, saudara ya. Di pegunungan yang tinggi mereka menetaskan telurnya, saudara. Ini dia. Dan waktu sampai pegunungan yang tinggi, dia harus membuat tempat sendiri untuk menetaskan telurnya. Salmon ini harus menetaskan telurnya, saudara. Dan setelah itu apa yang dilakukan? Waktu dia sudah menetaskan telurnya, tuh saudara ya, dengan penuh kesakitan karena badannya sudah berdarah-darah, saudara. Untuk naik ke pegunungan tinggi itu nggak gampang, saudara ya, melalui setiap proses. Dan waktu sudah selesai bertelur, salmon ini mati. Salmon ini mati, saudara. Sudah habis lagi dan sudah habis dayanya, sudah selesai. Nah itu, saudara, ikan-ikan salmon yang sudah bertelur dia mati, saudara. Tuh, ya saudara ya, tuh mati. Kenapa, saudara? Perjuangan untuk bertelur, melahirkan bertelur itu luar biasa. Dia harus naik ke tempat tinggi, menerjang arus badai. Belum lagi ada Raja Wali yang menangkap, beruang yang menangkap. Waktu sampai di pegunungan atas, dia bertelur, badannya sudah berdarah-darah, sudah terluka. Dan setelah itu dia mati. Kalau kita mau berbuah, kita harus mematikan daging kita. Ada rasanya, Tuhan, kok ini prosesnya gak enak, ditusuk dari belakang. Mungkin saudara dibohongi, dihianati. Apa, saudara? Tak bersyukur sama Tuhan, itu melatih kita jadi rendah hati di hadapan Tuhan. Kita semakin sadar tanpa Tuhan, dan kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak mampu apa-apa. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya, lambaikan tangannya. Terus setia, terus semangat. Mau ada tantangan, pergumulan dalam hidup saudara, mau saudara dihianati, mau saudara ditusuk dari belakang, dibohongin, mau saudara melakukan apapun pergumulan, setiap mungkin ketemu sama orang digesek kanan kiri, setiap orang-orang di sekitar saudara memproses saudara, saya mau katakan terus semangat, terus setia, terus rendah hati di hadapan Tuhan.
Kalau saudara bilang, Tuhan aku gak mampu, gak apa-apa saudara, angkat tangan saudara. Tuhan kekuatan kita, Tuhan pengharapan buat kita, amin. Yuk terus jaga api kita, terus semangat, terus on fire. Karena waktu kita sudah sangat-sangat singkat menantikan kedatangan Tuhan. Ingat, peperangan, suara peperangan, deru peperangan sudah ada. Kalau kita sudah lihat sign-nya, Tuhan segera datang. Baiklah kita berjaga-jaga dan siap sedia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kepada Tuhan. Yuk kita sembah Dia. Kita mau nyanyi sama Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur bahwa kami terus naik ke atas gunung. Ada di hadirat-Mu, menikmati Engkau, sehingga kami terus menjaga kasih mula-mula kami. Semangat kami tidak pudar, kami terus on fire. Mau kami diberkati, mau kami dalam pergumulan apapun, kami mau tetap setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini jadi kerinduan kita. Kerinduan kita untuk Tuhan terus membawa kita naik, terbang tinggi bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan dalam hadirat-Nya dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Jemaat-jemaat setia beribadah, setia semangat melayani Tuhan, setia semangat mencari wajah Tuhan, on fire. Saudara, semangat buat Tuhan itu lebih dari cukup buat kami, saudara. Itu yang jadi doa-doa kami setiap hari, biar jemaat on fire, semangat cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Jangan izinkan dunia ini menarik hati kita jauh daripada Tuhan. Jangan izinkan pekerjaan, kenyamanan, harta, kekayaan, semuanya perkara-perkara duniawi menarik hati kita dari Tuhan. Biarlah yang kita cintai hanya Tuhan. Biarlah yang kita nantikan, harapkan hanya Tuhan. Dengar saudara, waktu saudara fokus mengajar perkara-perkara yang kekal, surgawi, senangi nantinya Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, saya mengalami bagaimana Tuhan sendiri yang mengetahui dan memberikan apa yang diinginkan hati kita, apa yang kita rindukan, apa yang kita nantikan. Dia akan menjawabnya. Waktu saudara on fire, tiba-tiba mujizat terjadi, tiba-tiba perkara yang dahsyat terjadi atas hidup saudara. Tapi waktu hati saudara melekat sama Tuhan, siapa yang mau semangat on fire, menyala-nyala on fire sama Tuhan, mau hadirat Tuhan lebih lagi ada dalam hidup saudara, mari angkat tangan kita, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu. Hallelujah.
Your presence is in this place, Lord God. Your anointing is in this place. Hadirat-Mu, kuasa-Mu ada di tempat ini. Terima kasih. Mari sekali lagi angkat tangan kita, saudara. Bapa, kami angkat tangan. Kami mau berkata, hidup kami kepunyaan-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu lebih dari segala-galanya. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu. Termasuk jemaat yang ada di live streaming, yang ada di Zoom, di YouTube. Bapa, biarlah hati kami hanya melekat kepadamu, gak pada yang lain. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan begini, waktu kita cari Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Waktu saudara cari Tuhan, Dia akan bertanggung jawab buat masa depan kita, keuangan kita, anak-anak kita. Saya bersaksi, saya melihat selama 25 tahun melayani Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan selalu dibela Tuhan, selalu mendapatkan mujizat demi mujizat. Tapi justru kalau kita ngandalin kekuatan kita jauh dari Tuhan, mereka gagal terus dan terus gagal. Karena saudara, kekuatan kita itu terbatas. Tapi mari pagi hari ini kita sadar, termasuk saya, kami semua, untuk terus ngandalin Tuhan dan cari Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, keluarga kita diberkati, keuangan kita diberkati, anak-anak diberkati, karena Tuhan yang menjadi jaminan atas hidup kita. Terima kasih, kami bersyukur. Yuk kita doa sama-sama. Ikuti doa saya. Bapa di surga, tarik hati kami mendekat kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, ikuti doa saya. Bapa di surga, hidupku ini kepunyaanmu, ku serahkan semuanya kepadamu. Aku mau hidup mencari Engkau, mencintai Engkau, mendahulukan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih. Minggu ini, minggu kami diberkati, minggu kami dilindungi dan disertai Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mencari Tuhan dipelihara Tuhan. Semuanya akan diberikan kepada kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin.